wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala, itu ya. Dan yaitu sebahagian daripada kisah. Fikratun bermula memikirkan fi wa'dillahi ta'ala, tentang janji Allah, janji kepada Allah. Bil a'mal allati wasafa Allah biha awliya'uhu, bil a'mal terhadap seluruh perbuatan allati wasafa yang telah menyifati Allah, siapa Allah, biha dengan a'mal awliya'uhu kepada kekasih Allah. Wa fima u'idda lahum, dan di dalam sesuatu u'idda atau a'adda yang telah menyiapkan Allah kepada lahum bagi awliya, min akhiril ajil wal ajil, dari kebaikan al-ajil di dunia wal ajil dan di akhirat. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan, jawabannya la yastawi. Apakah paman kana, maka kemudian bermula orang kana yang ada iman, mukminan yaitu beriman kepada Allah, kaman kana fasiqan yaitu sama seperti orang fasik. Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawabnya la yastawun, tidak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Tidak akan sama. Hamil masa jalan. Wa qala ta'ala, dan berkata, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lain, wa man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun bermula orang a'tahullah, a'tahu itu telah memberikan Allah kepada man, wattaqwa kemudian bertakwa iman, wasaddaqa dan percaya iman, bil husna kepada la ilaha illallah, fasanuyassiruhu maka kami nanti akan memberikan kemudahan kepada man lil yusra, untuk meraih kemudahan. Man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Untuk orang mukmin yang bertakwa kepada Allah kemudian mengimplementasikan dalam bentuk ibadah kepadanya, Allah akan memberikan kemudahan. Sebaliknya, wa man bakhila wa kadzdzaba bil husna, maka bagi mereka akan diberikan ancaman yang berat. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati ayastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum alladhina kafaru. Wa'adallahu, sungguh telah berjanji siapa Allah, alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Kalau alladzina amanu fikwatin mustaq, artinya alladzina amanu sama dengan wa'adallahu mu'minina minkum, mereka
sekalian wa amal salihat, kemudian beramal ya alladzina as-salihati akan amal saleh. Yastakhlifannahum fil ardh, maka niscaya kami akan mengangkat khalifah, maka akan mengangkat betul-betul mengangkat khalifah Allah kepada alladzina amanu fil ardh, di muka bumi, kama stakhlafa alladzina min qablihim, sebagai mana telah mengangkat khalifah Allah kepada orang-orang yang ada sebelum mereka. Wa qala ta'ala innal abrara fi na'im, sesungguhnya orang-orang baik fi na'im itu betul-betul akan mengisi surga Naim. Ini semuanya adalah menunjukkan bahwa orang mukmin dan orang kafir, orang fasik tidak sama. Pamaladzina safafasaku fafinnar, adapun orang fasik yaitu masuk neraka. Berapa hari neraka tergantung berapa jumlah dosa yang pernah diperbuat oleh dia. Ketika dosanya sudah habis, baru dia masuk ke dalam surga. Itu kalau paseknya pasek amaliyah. Tapi kalau paseknya akidah, khalidina fiha. Kalau hanya soal amaliyah, perbuatan, maka dia nanti kalau sudah habis dosanya masuk surga. Tapi kalau sampai dia berbuat kafir, khalidina fiha abada, tidak akan diangkat di neraka selama-lamanya dia masuk. Nah, ketika seseorang telah berpikir di mana Allah memiliki janji yang tidak pernah ditepati oleh Allah, selalu ditepati, innallaha la yukhlifu, yatawalladu minha raghbatu bil akhirah, yatawalladu maka akan lahir minha dari fikrah ar-raghbatu apa cinta bil akhirati, memiliki rasa cinta, memiliki rasa kangen bil akhirati terhadap urusan akhirat. Apa buahnya? Wa samratu hadzal tafakkur mahabbatus su'ada wa hamlu nafs al amal bi amalihim wa takhalluq bi akhlaqihim. Ada 3 buahnya. Buah yang pertama, wa samratu hadzal tafakkur, bermula buah pemikiran ini orang-orang yang berpikir terhadap janji Allah. Satu, mahabbatus su'ada, yaitu mencintai orang-orang yang sa'id. Sa'id itu orang yang berbahagia. Siapa mereka? Ya ulama. Wa hamlu nafsi 'ala amal, kemudian menanggung dirinya atas melakukan sebuah perbuatan diamalihim dengan pekerjaan su'ada. Jadi pekerjaannya itu berorientasi kepada apa yang selama ini dilakukan oleh para ulama. Punya pijakan, tidak sewenang-wenang sendirinya. Wa takhalluq, yang ketiga, dia berbudi pekerti bi akhlaqihim, seperti budi pekertinya as-su'ada. Ulama yang mana? Ulamanya ulama akhir, sebab ulama ada ulama su'. Wa minha fikratun fi wa'idillahi ta'ala, wa minha, dan yaitu sebahagian daripada khamsun, fikratun bermula tafakkur, berpikir fi wa'idillahi ta'ala, di dalam ancaman Allah Ta'ala. Di akhlaqi nabi allati yakhdil akhlaqi allati wasafa Allah biha a'da'u, di akhlaq terhadap akhlaq allati wasafa yang telah menyifati Allah, siapa Allah biha dengan akhlaq a'da'u, terhadap musuh-musuh Allah. Ada musuh Allah? Siapa? Orang kafir. Wafima adalhum, wafima, dan di dalam sesuatu
ada yang telah menjanjikan Allah lahum bagi a'da minan nakal wal waba, dari siksaan dan musibah. Minan nakal wal waba, dari siksaan dan penyakit. Wabah itu bentuknya penyakit yang menimpa kepada umat manusia, dikasih musibah dan bentuk penyakit kepada manusia atau penyakit kepada tanaman. Sekarang nih kita sedang ditimpa wabah, apa namanya, virus corona ini, karena manusia tidak menghiraukan atas larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulan akadna bidhanbihi, faqala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innal fujjar lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang durhaka lafi jahim, yaitu betul-betul akan berada di neraka jahim. Siapa yang durhaka? Yang durhaka adalah orang yang menyepelekan terhadap perintah Allah. Justru dia lebih senang, lebih suka dengan apa yang dilarang Allah Subhanahu. Maka ta'ala faqulan akhadna bidzambi. Qulan ini adalah takdim, mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'ilnya. Ini sesuatu yang sangat spesifik, taksis. Hanya kepada mereka lah. Akhadna, akan menyiksa kami, kata Allah, bizambihi, dengan dosanya kulan. Faminhum, maka yaitu sebahagian daripada kulan. Kalau bizambihi, haknya mufrad, melihat lafaz kulan dari sisi lafaznya yaitu mufrad. Kalau hum menggunakan jamak karena kulan maknanya jamak. Jadi kalau minhum kepada makna kulan, bizambihi kepada lafaz kulan. Faminhum, maka yaitu sebahagian daripada mereka, kulun, man arsalna, bermula orang, arsalna yang telah mengirim kami, alaihi atas man, khasiban, akan angin panas, angin meniup dengan sekencang mungkin, angin tornado kalau sekarang. Faminhum man akhadathu sayhah, faminhum, dan yaitu sebahagian dari mereka, man bermula orang, akhadat yang nyamber, kepada man, as-sayhatu, apa, teriakan malaikat, bisa dengan adanya petir, bisa dengan adanya apa namanya, ya, gemuruhnya suara yang menyebabkan orang menjadi ketakutan. Faminhum man khasafna bihil ardh, dan yaitu sebahagian di antara mereka, man bermula orang, khasafna yang akan menyapu kami bihi dengan man, al-ardh, akan bumi. Mungkin kalau sayhah itu bentuknya seperti suara yang didengar oleh masyarakat Aceh ketika terjadi tsunami, itu sayhah. Ada suara yang gemuruh, yang suaranya lebih keras daripada ketika pesawat akan take out. Kalau khasafna bihil ardh, seperti yang terjadi di NTB, bumi kemudian menjadi cair dan seluruh apa yang ada di permukaan bumi ditelan bumi. Faminhum man aghraqna, dan yaitu sebahagian daripada mereka, man bermula orang, aghraqna, yang telah menenggelamkan kami, seperti kelompok Nabi Musa, Fir'aunnya. Atau kalau di Indonesia banjir bandang.
Wa kana Allahu liyazlimahum, apakah dengan cara irsalul hasib, kemudian akhadatus sayhah atau khasaful ard, Allah kemudian seperti itu berbuat zalim. Wa makana, dan tidak pernah ada, itu pantas, tidak pantas karena siapa Allah liyazlimahum, yaitu berbuat zalim Allah kepada tidak, bukan perbuatan zalim. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi ada mereka mendahulukan anfusahum terhadap diri mereka sendiri yazlim. Jadi orang seperti itu karena mereka sendiri yang berbuat zalim, bukan kemudian jangan mengklaim, jangan menuduh Allah itu zalim. Karena mereka mempermainkan, ya oleh Allah disapu. Khosabnya itu disapu. Bertawala min hal haibatu, kalau seseorang sudah mulai berpikir tentang ancaman Allah, merasakan betapa dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lahirlah min hadal pemikiran tersebut al-haibatu, apa pemikiran yang mengkhawatirkan, merasa hebat banget, al-hadaru, yakni kehati-hatian, minal ma'asi, dari berbuat maksiat, wal ijlali, dan menganggap dahsyat mulia sekali lillahi, kepada Allah Subhanahu. Wa minha fikratun fi taqsiri nafsihi ala ta'ah, wa min adami, itu sebagian daripada khamsun, fikratun, bermula berpikir, introspeksi, fi taqsiri nafsihi, refleksi di dalam menyatakan keteledoran dirinya, fi taqsiri nafsihi, adanya keteledoran pada dirinya sendiri, anit ta'ati, dari berbuat taat kepada Allah. Ya Allah, aku telah berbuat taksir pada diriku sendiri, amin ibadatillah ta'ala, yakni dari melaksanakan ibadah kepada Allah, wa fi iqbalihi, dan di dalam menghadap kepada Allah sepertinya kurang gairah, teledor, gegabah, asal saja. Disukhtihi ta'ala, karena sangat marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'tiyanihi, gara-gara melaksanakannya seseorang, manahahu, akan sesuatu, naha, yang mencegah Allah kepada anhu, dari siman. Padahal ma'ihsanillahi ilaih, betapa dahsyatnya, betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah memberikan berbagai macam nikmat yang dirasakan oleh kita, lalu kita justru sebaliknya bukan berterima kasih kepada Allah, tetapi kita malah terlewat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana nikmat yang bisa dirasakan? Nah, nikmat itu akan sangat bisa dirasakan ketika nikmat itu hilang. Sehat, mahal juga sehat, mahal banget. Kapan bisa dirasakan nikmat sehat mahal? Ketika kamu sakit. Bagaimana kalau sakit? Subuhan dahar, yang daging ayam, yang daging, yang sate, yang tek-tek, bengek, anjing, macam-macam. Gak ada yang enak, semua pahit. Jadi bisa dirasakannya di situ ketika nikmat itu hilang. Kalau waktu masih ayam itu rasa, begitu hilang, masya Allah. Ini saya contoh, kamu masih punya bapak, punya ibu. Rasanya ketika ada bapak dan ketika ada ibu ya hari-hari saja. Tapi nanti dirasakan ketika bapakmu sudah tidak ada, ibumu sudah tidak ada, apa yang dirasakan? Itu ya.
maka kita harus berpikir, introspeksi, refleksi terhadap betapa teledornya diri kita beribadah kepada Allah. Justru kita lebih banyak waktunya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah, jangan sampai begitu. Berada di pesantren sudah benar, tinggal bagaimana kamu memanfaatkan waktu di pesantren ini, maksimal atau justru sebaliknya, mumpung di pesantren tidak ada orang tua, dikasih orang tua segala macam fasilitas diberi, tetapi penyalahgunaan nikmat yang telah diberikan Allah melalui orang tuamu. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka supaya beribadah kepadaku. Apakah Allah butuh kepada ibadah kita? Tidak. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Soal nanti manfaatnya untuk Allah, salah. Manfaatnya itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Mau ibadah mau tidak terserah kamu. Hanya Allah menawarkan, kalau kamu beribadah ini pahalanya, kalau kamu tidak mau beribadah ini loh dosanya. Aku tidak butuh sama ibadah kamu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu mengira, apakah kamu menduga annama khalaqnakum abatha, bahwasanya kami menciptakan kamu khalaq abatha, tidak bermanfaat, hanya sekedar bermain saja, tidak disengaja? Tidak. Justru kami menciptakan kamu supaya kalian beribadah. Wa annakum ilaina turja'un. Kenapa? Karena sesungguhnya kalian ilaina kepada kami. Wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul Malikul Haq.